What's up football lovers, welcome back to Coffee Ball. Di posan kali ini gue bakal ngebahas polemik transfer di salah satu klub terbesar dunia yaitu FC Barcelona. Apakah itu Griezmann? Saat ini tuh banyak banget media-media yang membicarakan bahwa Barcelona kurang puas terhadap performa Griezmann telah ditaruh di transfer list FC Barcelona. Griezmann bakal jadi alat pertukaran untuk mendapatkan Lautaro ataupun Neymar. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah memangnya Griezmann ini penampilannya kurang? Apakah Griezmann ini memang layak untuk dijual? Dan apakah Griezmann ini flop? Kita akan bahas secara perinci dulu. Oke, pada awalnya tuh gue pas awal-awal Griezmann dirumorin ke Barcelona, gue tuh sempat bingung mengapa harus Griezmann gitu. Pada saat itu memang betul-betul Barcelona membutuhkan left wing karena Dembele cedera, terus juga Coutinho permainan buruk ketika dimainin left wing. Maka sangat jelas bahwa Barcelona butuh left wing yang baru, yang segar, yang permainannya bisa membuat back lawan tuh nggak hanya fokus terhadap Messi dan Suarez. Jadi ada 3 pemain yang benar-benar bisa mengutak-atik pertahanan lawan. Dan gue bingung kenapa yang dipilih harus Griezmann, karena Griezmann bukanlah left wing, dia bukanlah pemain sayap, kaki dominannya kaki kiri, kan sebenarnya left wing itu dominannya kaki kanan. Hazard, Neymar, Ronaldo kan kaki kanan semua tim, padahal left wing bagus tuh kaki kanan. Dan Griezmann itu bukan left wing, kaki kiri lah, jadi bingung gue kenapa harus Griezmann gitu. Padahal saat itu tuh ada 2 pemain, selain Griezmann ada 1 pemain lagi yang benar-benar dirumorin juga, Neymar. Cuman karena waktu itu Neymar harganya 200 juta, maka Barcelona pindah lain hati Griezmann. Menurut gue lebih baik Barcelona paksain buat beli Neymar 200 juta daripada lu membeli Griezmann yang lebih murah, karena Griezmann itu bukan pemain sayap. Pas udah resmi, gue coba untuk positive thinking terhadap Griezmann, karena menurut gue ya udahlah, udah dibeli, udah 120 juta dibeli, kita berharap aja Griezmann ini tidak flop dan bisa tune in ketika dimainkan di left wing dan bisa bagus lah MSG ini, trio micin. Oke, makin sini awal-awalnya ya pokoknya makin sini gue mengira atau gue tuh berkesimpulan bahwa Antoine Griezmann ini memberikan suatu dimensi yang berbeda dalam penyerangannya Barcelona. Dan gue cukup bingung sebenarnya posisi Griezmann itu apa. Dan gue tuh sempat kepikiran bahwa Griezmann itu mempunyai 2 posisi. Atau ya 2 posisi. Pertama, striker kiri. Mengapa striker kiri? Karena kebanyakan gol-gol yang dicetak oleh Griezmann, 8 gol di La Liga, 2 gol di Copa del Rey, 2 gol di Champions League. Total berarti 12 gol. 12 gol yang dicetak oleh Griezmann. Di semua kompetisi itu jarang sekali gol yang dicetak melalui dribbling ataupun gol-gol yang kayak layaknya winger lakukan lah, meliak-liuk mengkocek-kocek pemain lawan tuh jarang banget. Kebanyakan gol-golnya itu tap in atau gol-gol yang umpannya sudah datang ke dia shooting, atau kadang-kadang umpannya terobosan terus dia lari kejar bolanya terus dia chip bolanya, dia gantung. Kebanyakan seperti itu, makanya gue bilang bahwa Griezmann ini striker kiri, bukan pemain sayap kiri tapi striker kiri, karena emang dia main di kiri, makanya gue bilang striker kiri. Dan posisi kedua yang bisa gue bilang terhadap Griezmann ini ialah dia left wing back. Mengapa gue bisa bilang left wing back? Karena Griezmann ini pemain yang memiliki tackle paling banyak. Selain back, dia adalah pemain yang paling memiliki tackle paling banyak. Waktu melawan siapa ya, pokoknya baru-baru ini dia terhitung bahwa dia itu adalah pemain yang memiliki tackle paling banyak di suatu match. Jadi ya kan mirip banget sama tugasnya left wing back gitu. Dia harus defense dan juga dia harus nyerang, mirip banget, makanya gue bilang dia itu left wing back. Jadi ya menurutku itu adalah suatu hal yang suatu hal plus atau suatu hal yang positif dengan kedatangannya Griezmann ke Barcelona. Dia bisa memberikan suatu dimensi penyerangan Barcelona yang selama ini pemain-pemain sayapnya itu hanya bertugas untuk menyerang. Dengan datangnya Griezmann yang defensive forward, jadi dia bisa memberikan suatu dimensi. Jadi kan sebenarnya kan kalau dulu tuh kan sebelum datangnya Griezmann tuh Messi yang mundur untuk menjemput bola. Kalau saat ini Griezmann juga mau ikut mundur, jadi
Griezmann, Messi mundur semua gitu, dan sisakan satu striker di depan, Suarez. Jadi ya itu sebenarnya suatu hal yang bagus, tapi sayangnya Griezmann juga memiliki suatu hal negatif yang seharusnya musim depan harus dia coba untuk rubah. Apakah itu weak footnya? Weak foot Griezmann tuh sangat parah sekali. Dia hanya bisa menggunakan kaki kiri. Nggak punya. Kalau Messi kan memang dominan kaki kiri, tapi dia bisa menggunakan kaki kanan juga. Sama halnya, tapi dia hampir mirip lah kegunaannya kaki kanan Messi, kaki kirinya Messi juga. Jadi kalau Griezmann, kaki kiri dan kaki kanan tuh jomplang banget. Dia tuh pernah di suatu match tuh dia punya peluang buat hat-trick. Dia udah golin 1, udah punya peluang hat-trick 2 kali, tapi menggunakan kaki kanan semuanya melenceng. Yang paling parah banget yang pas peluang pertamanya, dia udah 1 lawan 1 lawan kiper, terus dia menggunakan kaki kanan malah ke atas nembak burung, dia burung mati. Jadi ya itu salah satu kelemahan Griezmann yang gue harap musim depan Griezmann bisa merubah itu, bisa minimal nggak usah jago-jago banget lah, minimal kayak Messi lah, lumayan bisa untuk dipakai kaki kanannya gitu loh. Dan juga dribblingnya dia, kelemahan Griezmann dan sudah diakui oleh dia ialah dribbling. Dia tidak bisa dribbling. Di salah satu wawancara bersama Puma, brand ambassador Griezmann atau brand ambassador Puma itu Griezmann, ya gitulah pokoknya. Dia pernah bilang bahwa salah satu kelemahan dia adalah dribbling. Dan memang jelas seperti yang gue bilang tadi kan, gol-gol Griezmann tuh jarang sekali gol-gol yang tipikal winger yang dribbling mengutak-atik permainan, shooting goal gitu. Jarang banget, nggak ada. Mungkin ini susah untuk dirubah ya. Karena apa? Karena sudah dari kecil atau sudah dari usia dini dia itu sudah jarang sekali dilatih dribbling. Makanya di saat umur sekarang udah 29 tahun, yang kemarin baru ulang tahun tuh, di umur sekarang 29 tahun, makanya susah untuk dirubah karena memang dari di usia dini itu dilatihin untuk tidak fokus untuk dilatihkan dribbling. Makanya susah juga misalkan Griezmann itu di umur sekarang tuh harus dilatih dribbling karena memang pelatihan yang bagus tuh pelatihan di usia dini. Jadi ya di usia dini itu kan latihan akarnya, jadi ya kesini akarnya makin tinggi jadi pohon gitu. Nah pas di usia dini akar buat dribblingnya Griezmann ini nggak ditaruh, makanya susah misalkan akarnya itu ditaruh pas udah umur 29 tahun, sudah susah untuk berkembang gitu. Jadi ya mungkin yang lebih fatal ya, atau lebih pentingnya mungkin kaki kanan ya, karena ya dribbling susah untuk dilatih ya. Sempat kemarin pas Suarez cedera, Griezmann sempat untuk dijadikan sebagai striker dan performanya sama sekali buruk. Gua berharap sesuatu yang lebih pada saat Griezmann dicoba untuk bermain di posisi yang hampir mirip dengan posisinya di Atletico Madrid gitu. Di striker kan di Atletico Madrid second striker, di Barcelona striker, yang kemarin Suarez cedera. Gue harap sesuatu yang lebih karena ya memang Griezmann ini tipikal pemain yang berada di tengah gitu, tapi sama sekali tidak, karena memang striker yang ada di Barcelona itu memang harus banget bisa membuka ruang untuk Messi. Makanya itu Suarez langgeng banget di Barcelona. So guys, tadi ada masalah jadi gue nggak bisa lanjutin sekarang, jadi gue lanjutin aja. Jadi ya Griezmann itu kan tadi gue bilang adalah tipikal pemain yang bisa di tengah, dan gue berharap suatu hal yang lebih dari dia ketika dia bermain di striker pada saat Suarez cedera. Dan memang striker di Barcelona itu sudah sangat harus lagi bisa membuka ruang untuk Lionel Messi. Itu sudah sangat jelas banget. Makanya Suarez langgeng banget di Barcelona. Selain karena dia tajam juga, dia juga jago untuk membuka ruang untuk Messi. Itu sudah kelihatan banget lah, Messi itu emang kayak Messi-nya tuh udah dapat banget sama Suarez. Tambah lagi Suarez juga jago buka ruang. Nah masalahnya sebelum di Barcelona, sebelum dia bermain bersama Messi, Griezmann itu lebih sering dilayani atau dibuka ruangnya oleh striker-striker. Di Atletico Madrid dia dibuka ruang oleh Diego Costa, Morata, di Prancis bersama Olivier Giroud. Nah misalkan Griezmann ini ingin coba menjadi pengganti Suarez, maka dia harus mencoba untuk bisa membuka ruang. Dia harus belajar bersama Olivier Giroud misalnya di timnas, bagaimana caranya membuka ruang untuk pemain gitu. Jadi ya
kalau menurutku misalkan ada pertanyaan apakah bagaimana performa atau rating Griezmann di musim pertamanya, 50-50. Bisa dibilang bagus, bisa dibilang jelek. Bagusnya dia tadi gue bilang bisa memberi dimensi pada penyerangan Barcelona. Terus juga salah satu pemain yang jarang cedera, salah satu pemain yang jarang cedera itu menurut gue sangat bagus lah. Jarang sekali Barca membeli pemain yang jarang cedera. Terus juga staminanya juga, mentalnya, itu 4 hal ini yang bisa yang membuat kedatangan Griezmann itu menjadi hal yang positif buat Barcelona. Yang kurangnya ini ya tadi, weak footnya jelek, nggak bisa dribbling, nggak bisa buka ruang, itu dia. Jadi ya kalau misalkan dijual jangan, karena ya di musim pertamanya aja udah bisa memberikan dimensi yang berbeda di penyerangan Barcelona. Ya kita berharap saja di musim kedua dia bisa memberikan dimensi yang lain, dia bisa improve. Bisa aja dia kayak Neymar versinya Antoine Griezmann. Maksudnya apa? Neymar kan meliuk-liuk, membuka pertahanan lawan, mengecek pertahanan lawan. Griezmann mungkin bisa meniru itu. Ditambah lagi Griezmann kan jago defense, jadi kan kayak Neymar versi Griezmann, ngotak-ngotik pertahanan, bantu defense juga. Mungkin itu kalau misalkan itu terjadi, itu bakalan menurut gua jadi Griezmann bakal terlupakan kalau misalkan Griezmann seperti itu. Tapi ya kita lihat aja nanti bagaimana di musim keduanya Antoine Griezmann. Tapi menurut gua untuk di musim pertama ini 50-50, tapi jangan dijual karena ini baru musim pertamanya, dan ya di musim pertama sudah mulai memberikan suatu hal yang berbeda dan mentalnya juga sangat kuat. Jadi misalkan dijual pun ya untuk saat ini ya mungkin tidak ada yang berani untuk bayar 100 juta karena memang performanya memang sebelum tune in banget buat Barcelona. Tapi ya jadi jangan dijual juga lah menurut gua, karena Griezmann ini kan tujuan awalnya memang dia tuh emang enggak terlalu cinta sama Barcelona, tapi tujuan awalnya kan ingin memberikan atau mendapatkan Piala Champion. Nah ini kan satu misi yang Barcelona gitu. Barcelona ingin mendapatkan Liga Champion lagi semenjak 2015. Semenjak itu Real Madrid yang selalu menang, dan terakhir Liverpool, dan Barcelona tidak pernah menang. Makanya Barcelona itu menggelontorkan uang banyak supaya bisa dapat Liga Champion. Dan ini satu misi sama Antoine Griezmann. Antoine Griezmann sudah 2 kali masuk final dan keduanya gagal, dihancurkan oleh Ronaldo. Jadi bagaimana guys, apakah kalian setuju Griezmann jangan dijual? Komen di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, tinggal di like. Jika kalian tidak suka, dislike aja. So what's up guys, and always love football.